Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang rahan atau gadai syariah. Baik, di sini kami akan membahas tentang mulai dari pengertiannya, gimana mekanismenya, bedanya sama gadai biasa, sampai manfaatnya. Baiklah, di sini saya Akhir Udadira sebagai host dan ada tiga teman saya. Yang pertama itu ada saudara Ismail Fadli, ada saudari Aditya Dinta, dan ada juga saudari Amira Suci. Baiklah, langsung saja di sini kami akan membahas tentang pengertian rahan. Baiklah, kita perlu pada dasarnya dulu. Ismail, sebenarnya apa sih akad rahan itu? Akad rahan itu akad yang mengikat suatu barang sebagai jaminan hutang. Jadi ketika seorang butuh dana cepat, orang bisa memberikan barangnya sebagai jaminan hutang hingga hutang terlunasi. Berarti konsepnya sama seperti gadai. Ayo, secara fungsi yang gadai, bedanya dalam rahan semua proses dilakukan dengan prinsip syariah. Jadi tidak boleh ada unsur riba, gharar ataupun yang merugikan salah pihak. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kenapa sih masyarakat masih membutuhkan produk dasar seperti rahan? Menurut saya sih karena kan kebutuhan dana mendesak itu bisa kapan saja dialami oleh siapapun. Misalnya kayak kebutuhan pendidikan, kebutuhan usaha, dan kebutuhan keluarga yang tidak terduga gitu. Kemudian dibuat akad yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setelah akad disepakati, dana diberikan ke nasabah dan jaminan disimpan oleh pihak pegadaian. Dan yang penting masyarakat bisa mengelola dana tanpa harus menjual aset yang dimilikinya. Misalnya, seseorang menggadaikan emas. Setelah uangnya lunas, emas tersebut bisa dikembalikan. Jadi bisa dibilang rahan membantu masyarakat mendapatkan likuiditas tanpa kehilangan kepemilikan atas barang. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam mekanismenya. Nah, misalnya saya ingin menggadaikan emas di pegadaian syariah. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertama itu kan kayak pihak pegadaian itu kayaknya memeriksa dan menghasilkan nilai emas tersebut. Setelah itu ditentukan berapa besar dana yang bisa diberikan kepada nasabah. Kemudian dibuat akad yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setelah akad disepakati, dana diberikan ke nasabah dan jaminan disimpan oleh pihak pegadaian. Nah, yang sering ditanyakan orang adalah dari mana keuntungan pegadaian syariah kalau tidak menggunakan riba. Nah, ini yang seringkali disalahpahami masyarakat. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan, tetapi mereka memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang disebut pinjam. Jadi, yang dibayar nasabah itu jasa penitipan barangnya, bukan bunga atas uang yang dipinjami. Kalau begitu, apa perbedaan antara rahan dan gadai konvensional? Kalau menurut saya, sumber pendapatannya dalam gadai konvensional biasanya ada bunga atau tambahan atas pinjaman. Sedangkan dalam rahan syariah tidak ada bunga. Selain itu, dalam sistem syariah, setiap akad harus jelas pada awal. Nasabah harus mengetahui biaya yang dikenakan dalam jangka waktu serta hak dan kewajibannya. Jadi bukan hanya soal tentang ada atau tidak ada bunga, tetapi juga soal bagaimana transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Prinsip syariah tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses transaksinya. Betul, karena dalam Islam proses yang baik sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh. Lalu bagaimana jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya sampai jatuh tempo? Biasanya itu pihak pegadaian akan memberikan kesempatan sesuai prosedur yang berlaku. Namun jika memang tidak bisa diselesaikan, ada barang yang untuk jaminan di dalam. Nah, ketika barang dilelang, apakah seluruh hasil penjualannya menjadi milik pegadaian? Tidak. Ini salah satu bentuk keadilan dalam rahan. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk
lunas utang dan biaya yang terkait. Kalau ada kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan ke nasabah. Jadi hak pemilik barang tetap dilindungi. Pegadaian tidak boleh mengambil seluruh hasil penjualan jika nilainya melebihi jumlah kewajiban nasabah. Menarik juga ya, karena ada mekanisme yang benar-benar menjaga hak kedua belah pihak. Nah, menurut kalian, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi Gadai Syariah saat ini? Kalau menurut saya, tantangan utamanya adalah pemahaman masyarakat yang masih minim. Banyak yang menganggap Gadai Syariah dan Gadai konvensional itu sama saja. Saya setuju nih. Padahal kalau dipelajari lebih dalam, ada perbedaan yang cukup mendasar, terutama atas dan prinsip yang digunakan. Karena itu, literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan. Semakin banyak masyarakat yang memahami konsepnya, semakin besar pula kepercayaan terhadap keuangan syariah. Di era sekarang, ketika pinjaman online semakin banyak, apakah masih relevan? Menurut saya justru sangat relevan, karena banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online karena proses cepat, padahal resikonya juga sangat besar. Sedangkan pada prosesnya itu jelas, ada barang jaminan, biaya dikenakan transparan, dan diawasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, masyarakat juga memiliki rasa aman karena mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya sejak awal. Jadi Dahan bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Betul. Baik teman-teman, dari diskusi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa Akan-Ahad merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berfungsi membantu masyarakat memperoleh dana dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Perbedaan utamanya dengan gadai konvensional terletak pada tidak adanya bunga, melainkan biaya jasa penyimpanan atau ujroh yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, terima kasih kepada saudara Ismail, kepada saudari Amira, dan kepada saudari Ade sudah berbagi pandangan pada podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Oke.